Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam prinsip penulisan berita yang harus Anda perhatikan, ini termasuk dalam penulisan picture ya. Yang pertama akurat ya, akurat, kemudian kedua lengkap, ketiga objektif, keempat ringkas dan jelas, kelima adalah adil dan berimbang ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa dalam prinsip penulisan berita ataupun picture, nilai akurasi, kelengkapan berita terkait dengan data dan fakta yang kita gali itu harus lengkap ya. Dan kemudian objektif, kemudian ringkas dan jelas, dan yang terakhir dalam prinsip penulisan berita itu adalah adil dan berimbang ya. Nah, sebenarnya yang disebut dengan berita yang akurat itu yang seperti apa gitu. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan bahwa sebuah berita yang akurat adalah sebuah berita yang di dalamnya mengandung data yang sesuai dengan fakta di lapangan ya. Jadi tepat dalam menyampaikan datanya ya. Itu yang disebut dengan akurat sebuah berita ya. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak dari sejumlah data yang ada dalam proses pembuatan berita. Jadi nilai akurasi itu menjadi penting ya. Jadi contoh sederhana untuk menggambarkan tentang akurasi data di dalam proses berita itu begini. Misalnya Anda menyebutkan 15% dari seluruh perusahaan di Jawa Barat gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Nah, kata 15% sepertinya akurat gitu, tapi itu tidak akurat karena 15% itu dari berapa gitu ya. Ada berapa sebenarnya jumlah perusahaan di Jawa Barat itu, sehingga yang 15%-nya itu belum dikatakan akurat kalau Anda tidak menyebutkan 15% dari sekian ribu, misalnya dari 5.000 perusahaan yang ada di Jawa Barat gulung tikar. Itu baru dikatakan akurat. Karena apa? Karena Anda menggambarkan tentang data prosentase dengan jumlah yang ada, sehingga nanti si pembaca itu akan paham gitu. Jadi misalnya 15% dari atau 10% dari 1.000 perusahaan contohnya, maka berarti yang gulung tikarnya dari 1.000 berapa? Yaitu 100 perusahaan ya. Jadi tidak berarti dengan angka saja kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa berita kita akurat gitu. Nah, kalau dikatakan 10% dari 1.000 perusahaan itu akurat. Tapi kalau Anda menyebutkan hanya 10% perusahaan di Jawa Barat gulung tikar, itu hanya sepertinya atau seolah-olah akurat padahal tidak akurat ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nilai akurasi data itu menjadi penting dalam penulisan berita ya. Atau misalnya istilah begini, lokasi wisata di Jawa Barat tak terhitung jumlahnya ya. Nah, itu tidak akurat. Sebenarnya di Jawa Barat itu ada berapa jumlahnya, disebut tidak terhitung teh dengan menggunakan tangan atau dengan hitungan yang seperti apa. Nah, maka seorang wartawan harus meriset data sebenarnya berapa tempat lokasi wisata di Jawa Barat itu berdasarkan data yang ada di Dinas Pariwisata misalnya ya. Nah, misalnya 10% dari 1.500 tempat wisata di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan. Nah, kata signifikan itu juga harus diperjelas dalam proses akurasi ya, mengalami perkembangan yang signifikan. Maksudnya signifikan itu di sana apa gitu. Kalau signifikan dari sisi penghasilan atau jumlah pengunjung misalnya, itu juga harus dijelaskan ya. Kemudian akurat juga bisa dipahami tidak memutarbalikan fakta ya. Jadi tidak boleh wartawan itu memutarbalikan fakta yang ada. Misalnya begini, faktanya masyarakat itu tidak taat terhadap protokol kesehatan. Kemudian Anda menyembunyikan fakta itu dengan menyebutkan masyarakat memiliki tingkat ketaatan yang
ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Itu sudah memutarbalikkan fakta, sebenarnya bukan hanya tidak akurat, tetapi sudah menyalahi kode etik di mana wartawan melakukan kesalahan yang fatal ya, memutarbalikan fakta yang ada dan mengubah menjadi fakta yang berbeda ya. Nah, kemudian akurat juga harus dipahami tidak menambah atau mengurangi data yang kita peroleh dari lapangan ya. Tetapi perlu diingat begini, fakta itu bisa jadi tidak satu sumber ya, fakta itu bisa jadi berbeda-beda. Dan kewajiban wartawan itu melacak sumber informasi itu dari mana. Contoh sederhana misalnya begini, mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Jati Bandung berjumlah 5.000 orang gitu. Nah, kemudian sumber yang lain menyebutkan mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebanyak 4.890 orang. Ada fakta lagi, ada data lagi yang mengungkapkan bahwa jumlah mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebanyak 4.400. Nah, fakta itu mana sebenarnya bagi wartawan untuk melacaknya, mana yang paling akurat. Nah, ketika melacak itu bisa jadi ketiga-tiganya benar gitu ya. Misalnya 5.000 itu dari siapa? 5.000 itu adalah yang diterima, mahasiswa baru yang diterima di UIN ya, itu betul. Nah, kemudian ternyata yang 4.890 itu akurat tidak? Bisa jadi akurat, ternyata yang 4.890 adalah mahasiswa baru yang melakukan registrasi gitu. Itu juga betul. Nah, jadi harus jelas di mana ujungnya, di mana sumbernya. Kemudian yang 4.500 akurat nggak? Bisa jadi akurat karena ternyata yang 4.500 mahasiswa baru mengikuti PBAK. Itu ada perbedaannya. Sama-sama mahasiswa baru, cuman bedanya yang satu mahasiswa baru yang ikut yang lolos, yang 4.800 sekian yang registrasi, yang ikut PBAK 4.500. Jadi semuanya akurat gitu. Nah, jangan sampai si halayak itu dibingungkan dengan data yang di alinea 1 misalnya 4.890, di alinea berikutnya ada 4.500 misalnya. Itu sebenarnya datanya ketiga-tiganya akurat. Cuman Anda harus memberikan penjelasan. Yang 5.000 itu mahasiswa baru yang bagaimana? Yang terregistrasi. Yang 4.800 yang diterima, yang 4.890 itu yang registrasi. Yang 4.500 adalah mahasiswa baru yang ikut PBAK misalnya. Jadi semuanya juga betul, hanya seringkali wartawan tuh membuat bingung pembaca atau halayak karena kok menurut media ini jumlahnya 5.000 mahasiswa baru UIN itu. Tapi menurut media yang lain justru jumlahnya hanya 4.500. Nah, ketika si pembaca atau halayak membaca 2 atau 3 media dengan data yang berbeda itu menjadi bingung. Ini wartawan seperti apa gitu kan, atau medianya nggak kredibel. Maka sebagai wartawan Anda menjelaskan di dalam berita yang Anda buat 4.500 tuh mahasiswa baru yang ikut PBAK, mahasiswa baru yang ikut registrasi, atau mahasiswa baru yang diterima gitu ya. Itu kan klasifikasinya atau kategorisasinya berbeda, padahal ketiga-tiganya juga sama akurat ya. Nah, kemudian sebagai wartawan untuk akurasi berita itu tidak boleh mengubah data ya, mengubah data sehingga data itu ada perubahan dari data A sampai berubah menjadi data B misalnya ya. Misalnya ketika terjadi peristiwa banjir dengan ketinggian 150 cm, kemudian Anda ubah saja menjadi 175 cm misalnya ya. Jadi tidak boleh mengubah data itu. Nah, termasuk di dalam proses banjir seringkali kita salah ya dalam memberitakan karena masalah akurasi. Misalnya wartawan memberitakan ketinggian air mencapai
eh, banjir bandang mengalami ketinggian air mencapai setinggi pinggang orang dewasa, ya. Itu tidak akurat karena setinggi pinggang orang dewasa tuh berbeda-beda. Ada yang ketinggian orang tuh yang 170, ada yang 160, ada 155. Tentu ukuran pinggangnya nanti akan berbeda. Maka wartawan itu harus akurat mungkin dengan ukuran yang standar, misalnya menggunakan sentimeter atau menggunakan meter gitu ya, 1,6 meter misalnya, berarti 160 cm. Atau jangan sampai seringkali muncul misalnya ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, itu seperti akurat padahal tidak akurat ya itu. Nah kemudian untuk menggambarkan bisa jadi satu tempat dan tempat yang lain berbeda beritanya itu, data ketinggiannya. Nah dalam media televisi itu hati-hati sinkronisasi gambar ya. Jadi ketika Anda menyebutkan bahwa ketinggian air banjir di lokasi A itu mencapai 1,5 meter, ternyata pengambilan gambar itu justru yang sudah turun gitu, banjirnya hanya sekitar 30 cm. Ini juga bikin bingung bagi pemirsa, ini benar banjirnya itu sampai sekian 1, sekian meter atau memang hanya 30 cm gitu. Nah itu ya, jadi kita nggak boleh mengubah data baik dari angka real ataupun dari cara menyampaikan kita yang tidak akurat itu, sehingga datanya menjadi kabur ya. Kemudian dalam masalah akurasi berita yang harus Anda perhatikan, misalnya ini jangan sampai kita menimbulkan tafsir bagi halayak itu karena makna yang kita sampaikan tidak jelas ya. Nah contohnya yang tadi ya, secara sederhana itu tentang apa itu, tentang kemacetan, tentang kebakaran dan sebagainya. Itu kalau tidak jelas, misalnya kebakaran mencapai kerugian jutaan rupiah, itu tidak jelas. Anda lebih baik menyampaikan bahwa sampai berita ini diturunkan kerugian belum bisa diinformasikan secara faktual, misalnya masih dalam dugaan sekitar 3, sekian juta misalnya ya. Nah kalau jutaan itu kan banyak angkanya, berapa gitu kan, macam-macam. Nah jadi jangan menimbulkan makna yang tidak jelas ya. Nah kemudian berita juga harus lengkap ya. Apa yang dimaksud dengan berita itu harus lengkap? Jadi yang dimaksud berita itu harus lengkap, tepat dalam menyampaikan datanya. Data bisa jadi banyak yang Anda masukkan, tetapi datanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini wartawan harus mampu memilah dan memilih data yang tepat dengan berita yang kita sampaikan ya. Lengkap itu berarti kelengkapan data itu bukan sekedar banyak ya, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita sampaikan dalam proses penyampaian data kepada publik. Misalnya Anda sedang mengungkapkan tentang jumlah data korban penularan pandemi COVID-19 misalnya. Nah data itu harus selengkap mungkin, dari mulai yang tertular ya. Nah yang tertular itu kan ada yang positif, kemudian ada yang dalam perawatan, ada yang sembuhnya berapa, yang matinya berapa. Itu data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan dikaburkan sekedar lengkap saja, tetapi bagaimana data yang kita olah itu lengkap sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi berita harus lengkap dalam makna bahwa kumpulan data yang kita sodorkan itu sesuai dengan kategorisasi ketika kita menyampaikan berita itu. Misalnya tingkat kejahatan di Kota Bandung pada tahun 2020 mencapai 30,50%, 30,5% itu peningkatannya. Nah yang 35% itu klasifikasinya kalau mau lengkap itu kejahatan jenis apa saja, curanmor misalnya, atau kejahatan dengan kekerasan misalnya, curas ya,
atau kejahatan seperti apa, itu klasifikasinya menjadi jelas. Ketika Anda hanya menyebutkan sekian puluh persen tingkat kejahatan di Kota Bandung meningkat, itu menjadi tidak jelas ya. Selain tidak akurat, juga kelengkapannya menjadi tidak sempurna. Kemudian yang ketiga dalam proses penulisan berita adalah objektif ya. Nah, di dalam proses penulisan berita tidak boleh ada tafsir dari seorang wartawan tentang sebuah objek ya. Sebuah data yang ada di lapangan itu tidak boleh ditafsirkan oleh si wartawan ya. Jadi berdasarkan misalnya ketinggian 1,5 itu sangat memprihatinkan. Kata memprihatinkan yang ditulis oleh wartawan itu subjektif, karena mungkin jadi 1,5 meter bagi masyarakat di sana itu hal biasa, hal yang menjadi suasana yang bahkan tergolong ringan. Sebab apa? Sebab ternyata bagi masyarakat di sana 1,5 meter banjir itu adalah yang terendah, karena biasanya sampai 3 meter misalnya ya, gitu. Nah, Anda harus objektif menyebutkan ketinggiannya berapa, kemudian kalau mau menjelaskan tentang ketinggian segitu bagaimana respon masyarakat ketika masyarakat ini adalah banjir yang terendah dibanding 5 tahun peristiwa banjir dalam 5 tahun terakhir misalnya. Nah, jadi objektif dalam proses penyampaian data dan fakta ke halayak itu harus betul-betul apa adanya ya. Oke. Nah, memang istilah objektif dalam dunia sosial berbeda dengan istilah yang muncul dalam istilah apa itu, dunia eksak ya. Nah, misalnya 1 tambah 1 dalam eksak itu adalah 2, tapi dalam sosial bisa saja 1 tambah 1 itu menjadi 4. Nah, dalam problem yang objektif dan subjektif itu harus Anda pahami bahwa dalam perspektif sosial ketika menyebutkan 1,5 meter banjir yang terjadi di suatu daerah itu belum tentu tinggi, belum tentu memprihatinkan bagi sebuah masyarakat. Karena itu tafsirnya harus dari masyarakat ya. Kemudian tulisan juga dalam proses penulisan harus ringkas dan jelas. Ringkas dalam makna tidak bertele-tele, kita harus menulis to the point ya kepada masalah yang kita sampaikan. Jadi kita harus mampu memilah inti dari yang ingin kita beritakan tuh apa sesuai dengan angle. Kalau di dalam strike news begini misalnya, kita ingin menyampaikan tentang kerugian banjir, maka Anda fokus dengan kerugian banjirnya, jangan tergoda untuk menulis tentang ada hikmah di balik banjirnya gitu. Tapi fokus saja kepada kerugiannya, baik kerugian finansialnya, kerugian non finansialnya, kemudian korbannya berapa dan sebagainya. Jadi fokus ke sana sehingga ringkas, itu tulisan akan menjadi ringkas karena apa yang kita tulis itu sesuai dengan kebutuhan. Dari struktur kalimat juga tidak bertele-tele karena kita lebih mengutamakan subjek, predikat, objek dan keterangan ya. Nah, yang seringkali tulisan menjadi tidak ringkas juga menjadi tidak jelas karena kita seringkali menulis dengan kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi beranak cucu. Nah, ketika kalimat yang beranak cucu dalam dunia jurnalistik itu seringkali membingungkan halayak ya. Karena apa? Karena ketidakjelasan itu. Misalnya saya contoh begini, seorang perempuan cantik berbaju putih dengan ketinggian 1,70 meter dengan tubuh yang agak sintal tertabrak kendaraan bermerek Baby Band di depan kepolisian daerah. Itu sangat sulit dicerna, padahal kita hanya menggambarkan bahwa seorang perempuan tertabrak kendaraan roda 4 di depan kepolisian daerah. Itu intinya. Kalau mau Anda menjelaskan berikutnya boleh detailnya, misalnya perempuan dengan tinggi badan 170 cm dengan pakaian berwarna hijau dalam kondisi
memprihatinkan dan sekarang dibawa ke rumah sakit misalnya. Nah, itu untuk mengupayakan agar tulisan kita ringkas dan jelas, itu jangan disatu kalimatkan dalam satu apa yang ingin kita sampaikan ya. Karena itu berita seringkali tidak memberikan toleransi yang lebih untuk menggambarkan tentang sebuah peristiwa itu. Jadi lebih kepada to the point, apa yang ingin kita sampaikan. Nah, oke, berikutnya adalah adil dan berimbang. Nah, prinsip penulisan berita adil dan berimbang ini biasanya terkait dengan sebuah isu yang bersifat kontroversial, isu yang menjadi perbincangan dari berbagai pihak dan biasanya itu memunculkan pro kontra. Nah, ketika sebuah isu, sebuah peristiwa yang menimbulkan pro kontra, maka kewajiban wartawan adalah menulis secara adil dan berimbang. Dikatakan adil dan berimbang itu harus memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang pro dan yang kontra untuk merespon atas peristiwa itu atau isu tersebut. Jadi jangan dari satu sisi saja, karena dengan satu sisi maka berita yang muncul itu akan membangun opini publik tertentu sesuai dengan siapa yang menjadi sumber beritanya. Maka untuk isu-isu yang kontroversial itu bagi wartawan punya kewajiban untuk setidaknya mengambil dua narasumber yang bertolak belakang. Itu artinya Anda bersikap adil dan berimbang atas peristiwa tersebut. Coba bayangkan kalau berita Anda hanya dari satu sumber saja. Nah, jadi bagi wartawan, lakukan penulisan berita dengan prinsip-prinsip tadi ya. Jadi jangan sampai kita terjebak untuk menjadi corong sebuah peristiwa dari tokoh-tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu. Dan itulah yang harus dilakukan oleh wartawan dalam proses penulisan berita ya. Prinsip-prinsipnya harus kita pegang teguh agar dalam pelaksanaannya kita tidak menjadi propaganda dari sekelompok orang, dan itu dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan membijakkan masyarakat ya. Jadi masyarakat dengan berita yang berimbang dari berbagai pihak itu akan bijak. Berbeda kalau hanya dari sumber saja, satu sumber saja, itu nanti akan berpikir halayak itu hitam putih, selalu menyalahkan pihak tertentu saja ya. Nah, kenapa misalnya seringkali sekarang muncul opini publik tentang sesuatu yang selalu menyudutkan pihak tertentu, itu hampir dapat diduga karena berita-beritanya cenderung hanya dari satu sisi saja. Apalagi sekarang di era online ya. Di era online itu siapa yang paling aktif menyebarkan informasi, maka dia akan paling dominan untuk menguasai opini publik itu ya. Kecuali kalau medianya punya kebijakan yang bagus tentang keberimbangan sebuah berita. Mungkin kita cukupkan saja, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Rajinlah menulis untuk melatih kemampuan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.